Welcome back to my YouTube channel 484 Aulia Zahrani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan pengantar manajemen bab 1 pendahuluan. Pembahasan untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan 7 hal. Yang pertama ada pengertian manajemen, kedua fungsi manajemen, 3 prinsip manajemen, 4 sumber daya manajemen, 5 fungsi operasional manajemen, 6 tingkatan manajemen, dan yang terakhir ada peran dan keterampilan manajer. Pengertian manajemen menurut James A. F. Stoner 2006, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Ricky W. Griffin 2004, manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif yaitu tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan untuk efisien yaitu tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Sedangkan menurut pemahaman, manajemen sebagai ilmu, yaitu sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama bermanfaat bagi kemanusiaan. Manajemen sebagai seni, yaitu sebagai seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat atau konsumen. Manajemen sebagai profesi, yaitu sebagai suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai kader, pemimpin atau manajer pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Manajemen sebagai proses, yaitu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen. Menurut George Terry, fungsi manajemen terdiri atas 4 hal. Yang pertama, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan pelaksanaan atau actuating, 4 pengawasan atau controlling. Prinsip manajemen. Prinsip manajemen menurut para ahli manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip umum manajemen terdiri dari pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, penggajian pegawai, pemusatan, hierarki, ketertiban, keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, prakarsa, semangat kesatuan, semangat kerja. Sumber daya manajemen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan alat-alat atau sarana. Alat-alat merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu Man, Money, Materials, Machine, Method, and Market. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia tidak akan ada proses kerja. Yang kedua ada money atau uang, merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga ada material, terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi.
Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Yang keempat, ada mesin atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima, metode, suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. 6. Market atau pasar, tempat di mana organisasi menyebarluaskan produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Fungsi operasional manajemen. Ada 5 fungsi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua, ada manajemen pemasaran, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya, yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. 3. Manajemen produksi, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Yang keempat, manajemen keuangan, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Yang kelima, manajemen informasi, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Tingkatan manajemen terdiri dari 3. Yang pertama, manajemen lini pertama, merupakan manajemen tingkat paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyelia, supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor foreman. Yang kedua, manajemen tingkat menengah, merupakan manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak, bertugas sebagai penghubung antar keduanya. Contohnya di sini yaitu kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. Yang ketiga, ada manajemen puncak, dikenal dengan istilah executive officer, bertugas merencanakan dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top management adalah Chief Executive Officer, kemudian Chief Information Officer, dan Chief Financial Officer. Peran dan keterampilan manajer. Menurut Henry Mintzberg, peran dan keterampilan manajer dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran antar pribadi, yaitu peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang wirausahawan, pemecahan masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Kemudian menurut Robert L. Kautz, peran dan keterampilan manajer terbagi menjadi 3. Keterampilan konseptual, yaitu memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain, memiliki keterampilan berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain dengan komunikasi yang persuasif sehingga karyawan merasa dihargai kemudian terbuka kepada atasan. Yang ketiga, keterampilan teknis, kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.